Puji nama Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan bagi Bapak Ibu yang juga sering hadir. Umumnya ya murid-murid Charis ya tentunya paling banyak di sini kelihatannya. Tapi saya berharap juga nanti dari masyarakat luas bisa hadir untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kami mengadakan acara setiap 2 minggu di tempat ini. Devotion yang khusus memfokuskan kita kepada firman Tuhan dengan harapan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Maka itu disebut devotion, mengabdi ya. Dan yang satu lagi acara yang kita lakukan adalah healing, kesembuhan ilahi yang topiknya hanya mengenai kesembuhan. Jadi setiap 2 minggu kami berkumpul di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas topik yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Jadi saya akan mengakhiri topik ini yaitu tentang iman. Ya, kita telah membahas iman di 3 sesi sebelumnya, di mana di sesi pertama kita membahas mengenai mengapa iman itu penting, ya, dan lalu kita juga telah membahas di sesi 2-3 bagaimana iman bekerja. Sekarang di sesi ini saya ingin membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat iman untuk bisa bekerja. Nah, judulnya ini takutnya memberi kesan seolah-olah pesan ini negatif, pesimis, atau melemahkan. Bukan itu maksudnya. Saya selalu berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam keseimbangan. Ya, seringkali kalau kita berbicara mengenai iman, bahwa kita memiliki iman yang mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata demikian, setiap kita punya iman yang mengalahkan dunia, kita langsung bertindak keluar sana dan mengira kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tidak akan mengalami atau menghadapi hambatan. Nah, itu tidak benar. Ya, kita akan mengalami hambatan-hambatan. Kita sudah lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat di Alkitab. Mereka melihat beberapa kali ya ada hambatan-hambatan dalam mereka berusaha menjalankan iman mereka. Salah satunya Rasul Paulus. Kalau Anda baca di Tesalonika, dia mengunjungi jemaat di Korintus kalau nggak salah, tapi dia terhalangi. Ya, jadi ada hal-hal faktor-faktor yang bisa menghambat iman kita untuk bisa bekerja. Nah, tujuan saya membahas ini adalah bukan untuk membuat kita pesimis, justru untuk membuat kita sadar dan aware akan faktor-faktor itu, sehingga pada saat kita menghadapinya, kita tahu cara mengatasinya. Ya, itu tujuannya, bukan untuk menakut-nakutkan. Tapi ini kenyataan karena di dalam firman Tuhan juga diajarkan. Ya, dan kita melihat orang-orang juga gagal dalam menjalankan firman-Nya. Jadi itu tujuannya, jadi jangan memiliki kesan seolah saya itu pesimis, bukan. Justru saya mau menolong kita semua termasuk diri saya dalam hal ini. Nah, kita telah membahas bahwa setiap orang yang telah lahir baru dan dibaptis Roh Kudus, dia memiliki iman di dalam dirinya sebagai buah roh. Itu fakta, itu kenyataan, itu kebenaran. Setiap orang yang lahir baru, sadar tidak sadar, dirasakan atau tidak dirasakan, dia memiliki memiliki iman di dalam dirinya sebagai buah roh. Siapa yang menyatukan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, dia menjadi satu roh dengan Kristus, dengan Tuhan. Sehingga yang namanya iman itu menjadi natural konsekuensi buah roh yang ada di dalam dirinya. Nah, saya perlu jelaskan ini sedikit dari Galatia 5 ayat 22 karena ini tidak nampak di kitab bahasa Indonesia. Di kitab bahasa Indonesia Anda nggak akan melihat iman sebagai buah roh. Yang Anda baca di Galatia 5 ayat 22 adalah kesetiaan sebagai buah roh. Faithfulness, ya. Tetapi kalau Anda baca kitab King James, itu faith, pistis bahasa Yunaninya, yang adalah iman. Orang yang setia adalah orang yang beriman. Orang yang terus hidup dalam iman, itulah orang yang setia. Jadi nggak salah yang ada di kitab TB. Itu merupakan natural consequence, jadi lanjutan yang logis daripada terjemahan iman ya sebagai buah roh, berarti juga kesetiaan. Jadi ini ada dalam diri kita. Ya, dan ini kita nggak perlu lagi kita mencoba memperolehnya, you have it.
Jadi kita perlu hanya memperagakannya. Di sesi 2 dan 3 kita telah membahas bagaimana kita menggunakan iman kita, menghidupi iman kita. Sekarang kita mau fokus kepada hambatan-hambatannya apa saja, faktor-faktornya. Nah, yang pertama, faktor pertama adalah kalau kita tidak mengetahui kehendak Allah. Itu faktor pertama yang dapat menghambat iman kita untuk bekerja. Walaupun kita memiliki iman sebagai buah roh dalam diri kita, faktor ini akan menghambat iman itu untuk bisa bekerja. Ayatnya berkata begini dari Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau tidak memiliki pengetahuan. Karena because you have rejected the knowledge, kamu menolak pengenalan itu atau kamu menolak pengetahuan itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan mengenai kehendak Allah. Kalau kita tidak tahu kehendak Allah, iman kita nggak bisa bekerja. Maka itu Rasul Paulus berkata di Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lagi-lagi kata bodoh bukan hinaan. Ini diberikan berdasarkan kasih. Karena dia ingin kita mengalami kehidupan yang diberkati. Kamu jangan bodoh. Kamu harus tahu kehendak Tuhan. Karena kalau kamu tahu kehendak Tuhan, imanmu bisa bekerja. Iman bermula ketika kehendak Allah diketahui. Ini perkataan penting, singkat, maknanya luas. Faith begins when the will of God is known. Tanpa pengetahuan akan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa melihat iman kita bekerja. Dari mana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Buka Alkitabmu. Isinya semua adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya. Jadi umatku binasa. Ini my people. Kalau saya lihat ini, kelihatannya ini ayat ditujukan kepada orang percaya. Yang punya iman, umatku binasa. Nah, binasa di sini bukan berarti mereka masuk neraka. Kalau mereka sudah percaya, mereka nggak masuk neraka. Tetapi di sini yang dimaksud adalah umatku itu mati sebelum waktunya. Karena tidak mengetahui kehendak Tuhan. Umatku mati sebelum waktunya, sebelum menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya, ya, karena tidak memiliki pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Nah, binasa atau mati di sini bisa juga berarti kita menjalani kehidupan yang terpuruk di dunia ini, walaupun kita memiliki iman. Jadi hidup yang terpuruk, yang terbelenggu itu sama seperti orang yang mati sesungguhnya. Karena dia tidak vibrant, tidak mengalami kehidupan ilahi, the Zoe life. Nah, saya melihat hambatan ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Khususnya dalam hal kesehatan dan keuangan. Ya, banyak orang percaya tidak tahu kehendak Tuhan mengenai kesehatan atau keuangan untuk hidup mereka, sehingga iman mereka tidak bisa bekerja. Mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah diajarkan, atau mereka salah diajarkan. Nah, ini yang kita perlu ketahui Bapak Ibu, bahwa salah pengajaran firman Tuhan bisa menghambat imanmu bekerja. Kita lihat contoh ini coba di Matius 8 ayat 2 dan 3 kalau boleh ditayangkan. Matius 8 ayat 2 dan 3. Ini bicara mengenai orang yang tidak tahu apa kehendak Tuhan bagi dirinya perihal kesembuhan ilahi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak tahu kehendak Tuhan Yesus apa. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Di ayat berikutnya. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, kehendak Tuhan ini gak berubah. Yesus
Tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kalau Anda lihat di sini, Tuhan Yesus nggak tanya, kamu berdosa nggak? Artinya apa? Artinya sampai sekarang pun, walaupun saya hidup dalam dosa, Tuhan tetap ingin saya sembuh. Jadi ini seringkali menjadi penghambat, faktor nggak tahu kehendak Tuhan yang benar. Jadi kalau Anda melihat sekarang, ya banyak orang, khususnya setelah kita mengalami COVID, banyak orang yang meninggal, apalagi hamba-hamba Tuhan yang besar meninggal. Kita melihat, kita mendengar, kita kan menjadi takut. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan, menjadi ragu. Anda harus datang kepada firman dan membaca. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ingin kita sembuh. Terlepas kamu berbuat dosa apa tidak. Jangan dikait-kaitkan. Itu gak ada hubungan dengan Tuhan. Dosa adalah hubunganmu dengan iblis. Dia yang nanti akan masuk untuk mengobok-obok hidupmu. Karena itu pintu masuk kepada iblis. Kalau kita berbuat dosa. Tapi bukan itu menghalangi Tuhan untuk menyembuhkan. Itu bukan, maksudnya itu bukan berarti Tuhan tidak ingin menyembuhkan. Dia tetap ingin menyembuhkan. Ya, jadi kita harus tahu kehendak Tuhan atas hal ini di dalam hal kesembuhan khususnya, ya, di mana kita sudah melihat banyak orang terbelenggu dalam sakit penyakit, tidak tahu apa menurut apa yang mereka apa kehendak Tuhan atas hidup mereka. Begitu juga dalam hal keuangan. Ya, banyak sekali orang mengira bahwa Tuhan ingin kita hidup sederhana-sederhana saja. Waktu saya melayani hamba-hamba Tuhan di daerah, ya khususnya di daerah, mereka masih memiliki pemikiran yang tradisional ini, bahwa hidup sederhana itu adalah kudus, bahwa uang itu jahat. Ya, itu saya nggak mengerti pemikiran itu datangnya dari mana. Sebenarnya Tuhan yang kaya rela menjadi miskin agar kita yang miskin diperkaya. Tuhan ingin kaya. Tapi kalau Anda nggak mau kaya, Anda mau sederhana-sederhana saja, ya nggak apa-apa. Imanmu nggak akan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Ya kan? Nah, ini yang menghambat. Dan uang itu nggak jahat. Alkitab katakan cinta akan uang yang jahat. Ya, kalau Anda merasa uang itu jahat, ya kasih ke saya aja, biar saya yang pegang. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan yang menghambat kita untuk bisa iman kita bekerja. Nah, ini perlu waktu karena kita sudah bertahun-tahun menerima diajarkan yang salah atau tidak tahu dan hidup dalam ignorance, ketidaktahuan, atau dalam bahasa Alkitabnya dalam kebodohan, sehingga kita nggak pernah menghidupi iman kita di dalam area-area tersebut. Jadi apapun area-area yang kita sekarang gumulin, kita harus cari tahu kehendak Tuhan dalam area tersebut. Ya, jadi ini penting. Saya melihat banyak murid-murid Charis dimerdekakan dari sakit penyakit, masalah keuangan, setelah mereka masuk kemari ke sekolah ini dan diberikan kebenaran, diberitahu kehendak Tuhan mengenai hal-hal tertentu yang mereka selama ini gumuli, dan mereka diberdekakan. Jadi Bapak Ibu, cara mengatasi hambatan ini ya adalah dengan kita mencari tahu kebenaran. Di Yohanes 8 ayat 36 firman Tuhan berkata begini, apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dimerdekakan dari belenggu ketidaktahuan, salah pengertian, dengan mengetahui kebenaran sehingga imanmu dapat bekerja. Ya, jadi itu faktor pertama yang menghambat iman kita untuk bisa bekerja secara maksimal, yaitu dengan mengetahui kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan yang tidak kita ketahui. Dan saya terus belajar setiap hari kebenaran firman Tuhan. Di dalam hubungan, di dalam menjalankan ministry ini, di dalam pergaulan. Kita perlu tahu semua kehendak Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Karena dalam hal itulah iman kita bisa bekerja untuk meraih yang terbaik yang dari Tuhan. Faktor kedua yang menghambat iman untuk bisa bekerja adalah ketidakpercayaan karena melihat keadaan. Ayat ini saya ambil 2 Korintus 5 ayat 7. We live by faith and not by sight.
Kami hidup dengan percaya, dengan iman, bukan dengan melihat. Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup ini ada dua alam. Alam roh dan alam jasmani, alam fisik atau alam nyata yang kita lihat di depan mata kita. Nah, seringkali ketidakpercayaan kita timbul ketika kita melihat hal-hal yang di alam jasmani, alam fisik yang terjadi dibanding apa yang ada di alam roh. Ya, Alkitab ajarkan kita hidup dengan percaya, dengan iman. Nah, saya nggak mengatakan bahwa kita mengabaikan apa yang ada di depan mata kita. Saya tidak mengatakan kita sama sekali tidak mempedulikan alam nyata. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud adalah kehidupan kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Kehidupan kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lihat. Kalau itu yang menentukan kehidupan kita, iman kita nggak bisa bekerja. Ya, nah saya mau katakan bahwa selalu yang ada di alam roh adalah kebenaran. Kita tidak mengabaikan apa yang sedang terjadi di alam nyata, di alam fisik. Tetapi kalau itu bertentangan dengan kebenaran yang ada di alam roh, kita harus menggunakan iman kita, meraihnya dan mengubah situasi di depan kita. Ya, kita nggak bisa merubah orang. Jangan sekali-sekali gunakan imanmu untuk mengubah orang. Kita bicara mengenai keadaan di dalam hidupmu. Kita gunakan iman untuk itu. Nah, kita memang di dalam hidup ini kita melihat hal-hal dramatis yang terjadi seringkali ya di alam nyata yang begitu mencengkeramkan, mengejutkan sehingga kita menjadi kewalahan untuk bisa menghadapinya, dan itu membuat iman kita menciut, tidak bekerja. Ya, sebenarnya bukan iman kita, jiwa kita. Iman kita tuh konstan. Yang tidak konstan adalah jiwa kita, perasaan kita, pengharapan kita. Jadi kita hal-hal dramatis itu yang mempengaruhi keadaan, mempengaruhi diri kita, keadaan yang kita lihat, sehingga iman kita tidak bisa keluar. Nah, saya akan berikan contoh mengenai hal ini dari Alkitab. Kita buka Matius 17 ayat 14-18. Ini bicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang diminta oleh seorang bapak untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Ya, dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Matius 17-14, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Lalu ayat 15 katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya, ketidakpercayaan, dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya-tanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa iman kami tidak bekerja? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat? Coba kita lihat di Markus 8:17 ayat 18. Pada saat mereka mengusir roh jahat itu dari anak itu, yang terjadi di Markus 9 ayat 17 dan 18, kita bisa melihat anak itu manifestasi. Ya. Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Kenapa? Karena yang mereka perhatikan adalah mulutnya yang berbusa, giginya bekertakan, tubuhnya menjadi kejang. Itu mempengaruhi mereka. Mereka melihat keadaan di depan mereka sehingga mereka lupa mereka punya kuasa untuk mengubah itu. Nah, ini merupakan satu faktor. Kalau kita lebih meninggikan keadaan depan kita dibandingkan apa yang ada di alam roh, kita akan menjadi tidak percaya. Mungkin Bapak Ibu bingung, kan saya punya iman, kok saya bisa tidak percaya? Iman adalah buah roh, ketidakpercayaan di jiwamu, tempatnya berbeda. Jadi kita harus tahu bahwa buah roh iman dan ketidakpercayaan bisa ada pada saat yang bersamaan di dalam diri satu orang. Karena ada roh dan ada jiwa. Ya, ini yang kita perlu pahami. Jadi kita perlu tahu bahwa jangan sampai kita terbelenggu dengan apa yang kita lihat. Seringkali ini berkaitan dengan hal-hal kuasa kegelapan. Kalau saya pernah terlibat di dalam pelayanan pelepasan, waktu itu saya nggak tahu saya pernah ceritakan di sini apa tidak. Saya dulu kan bekerja di rumah saya di Bintaro, lalu sekretaris saya juga datang ke rumah saya untuk bekerja. Jadi sekretaris ini sudah di dalam Tuhan, sudah lahir baru. Sebelumnya dia bukan orang Kristen. Jadi dia selalu datang ke rumah untuk membantu saya bekerja setiap pagi jam 8, jam 9 sudah datang. Jadi satu kali dia datang ke rumah, nah, dan selalu di rumah saya itu saya selalu memasang lagu rohani di setiap hari, setiap pagi. Dan ada satu dua foto Yesus lagi berdoa ya di tembok saya pajang gitu. Jadi ini sekretaris saya sudah datang ke rumah saya berkali-kali bertahun-tahun. Tapi satu kali ya dia datang. Dan dia melihat foto itu, dia bilang dia nggak tahan. Matanya sakit atau dia pokoknya pusing, dia nggak tahan lihat foto. Padahal itu foto Yesus atau lukisan, bukan foto. Lukisan Yesus sedang berdoa di bukit. Ya dia telah melihat itu setiap pagi selama ini, tapi kali ini dia nggak tahan. Terus lagu rohani yang didengar dia nggak tahan. Dia langsung tutup telinganya. Ya jadi saya lagi di atas, lagi berdoa, Angelin melihat ini, dia bilang, wah ini ada sesuatu yang gak benar. Lalu dia panggil saya, tolong dia lihat ya, ini kayaknya ada sesuatu yang gak benar. Dan ternyata singkat cerita, dia itu kerasukan. Dan dia itu rupanya tanda kutip dikerjakan oleh pacar suaminya yang dari Kalimantan. Ya, jadi ada pakai kuasa kegelapan. Ya, nah jadi ART saya yang lainnya pada ketakutan karena kalau dia lagi makan siang gitu dengan mereka sama-sama itu tiba-tiba perutnya bisa membesar, terus matanya bisa aneh-aneh. Jadi mereka pada takut. Ya akhirnya ya saya doakan. Tapi besok masuk kembali bekerja tetap saja nggak ada perubahan. Habis didoakan dia kadang-kadang berontak. Akhirnya saya bawa ke gereja. Saya bawa ke gereja untuk didoakan oleh para pendoa gereja. Saya drop dia dan Angelin di gereja, terus saya pergi, saya ada pelayanan harus khotbah di satu tempat. 2-3 jam saya balik ke gereja, saya lihat semua pada diem. Dan sekretaris saya ini juga diem gitu. Saya tanya sama Angelin, apa yang terjadi? Ya sekretaris saya itu waktu didoain pelepasan, dia mentempeleng semua para pendoa gereja. Jadi pada takut. Saya pikir, walah bagaimana ini? Ya akhirnya saya doakan. Setiap kali saya doakan, dia selalu menteriak balik. Tapi saya nggak give up. Saya tahu kuasa di dalam saya lebih besar dong dari ini. Saya doakan, tapi saya rubah doanya. Kali ini saya nggak mendoa ngusir setan. Saya bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Dosa-dosamu sudah diampuni. Engkau tidak akan bisa membuat dia bencimu. Engkau dikasihi, engkau akan dibela. Setiap kali saya ngomong begitu, dia menteriak balik. Nggak bisa, enggak. Saya benci Yesus. Ada kali 10 menit tektok begitu. Akhirnya setelah saya terus mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu.
Akhirnya dia langsung lemes begini. Tolong aku Tuhan Yesus. Siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Jangan terganggu oleh keadaan. Imanmu gak bisa bekerja. Ya itu saya bukan meremehkan pendua-pendua bergereja. Ya, seandainya mereka sekolah di Keris, kita bisa ajarkan ini, amin. Tapi intinya keadaan itu bisa menghambat iman kita untuk bisa bekerja. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Nah, kembali kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya Tuhan? Kenapa kami tidak bisa mengusir ini? Ya, Tuhan Yesus menjawab dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu penting Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari latar belakang gereja tertentu merasa, oh ini kan grace. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kan gak perlu puasa. Enggak juga. Di perjanjian baru banyak yang berpuasa. Sebenarnya berpuasa itu bukan untuk kepentingan hubungan kita dengan Tuhan agar Tuhan mendengar kita. Berpuasa itu kita lakukan agar kita bisa mengendalikan diri kita. Sehingga kita tidak terjerat dengan hal-hal yang kita lihat. Tetapi kita mengendalikan tubuh kita untuk kita lebih meninggikan hal-hal rohani. Tetapi saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu. Di sini dikatakan berpuasa dan berdoa. Kalau Anda berpuasa aja, itu sama dengan mogok makan. Yang terjadi Anda menjadi langsing. Imanmu gak meningkat. Ya, kehidupan rohanimu gak meningkat. Jadi ini berdoa, berpuasa dan berdoa. Jadi Anda menggunakan waktu berdoa, merenungkan firman Tuhan sehingga kita mulai meninggikan hal-hal rohani di atas hal-hal jasmani. Dengan berjalannya waktu, ya, kita akan melihat segala belenggu-belenggu itu yang mengikat kita pelan-pelan runtuh. Karena kita mulai memasuki kehidupan ke alam roh. Nah, salah satu, mungkin satu-satunya kali ya, satu-satunya atau jalan tercepat, saya harus katakan jalan tercepat masuk ke alam roh adalah dengan berdoa berbahasa roh. Itu adalah jalan tercepat kita masuk ke alam roh. Kenapa? Karena dengan kita berdoa berbahasa roh, kita memperkatakan hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita tahu ada maknanya, tapi kita tidak memahaminya. Sehingga dengan iman kita berdoa berbahasa roh. Itu adalah pintu masuk pertama yang paling cepat untuk masuk ke alam roh dan membangun dirimu secara rohani. Ya, baru nanti baca firman, ya. Nah, ini yang kalau kita tidak lakukan seperti saya, kalau saya melewati waktu 2-3 bulan tidak secara rutin melakukan hal-hal seperti ini, ya, kendorlah yang namanya otot iman saya. Ini bukan doktrin perbuatan, ini doktrin pemeliharaan. Beda. Kita perlu memelihara otot iman kita. Kalau Anda nggak memeliharanya, nggak ada orang lain yang akan memeliharanya. Kalau kita masih kecil, orang tua kita melihara. Anda udah 30 tahun, ya harus sendiri kan. Ya Anda sudah di dalam Tuhan 10 tahun, 20 tahun, ya Anda harus memelihara otot imanmu. Nggak bisa lagi seperti anak kecil mengandalkan Tuhan. Dalam artian kata untuk memelihara imanmu. Ya itu tugas kita. Maka itu kita perlu tahu apa saja yang menghambat iman kita untuk bisa bekerja. Oke, jadi itu nomor 2. Ya, kita ketidakpercayaan karena melihat keadaan. Ya, kita bisa mematahkannya dengan berdoa dan berpuasa. Itu yang Alkitab ajarkan. Yang terakhir, faktor ketiga, pengaruh dari lingkungan. Ayat ini berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi lingkungan yang buruk itu dapat mempengaruhi kita sehingga iman kita tidak bekerja. Lingkungan yang buruk bukan berarti lingkungan kita bergaul dengan orang-orang, manusia, tapi juga lingkungan di gimana kita bergaul dengan social media. Halo anak-anak muda, social media, TV dan lainnya, itu bisa menghambat iman kita bekerja. Ya, nah mungkin Bapak Ibu bingung, bukan semestinya hal yang baik mempengaruhi yang buruk. Kadangkala ya, kalau kita tuh belajar kekristenan, belajar grace, belajar iman, kita merasakan bahwa kita tuh udah kayak Superman. Ya,
Sebenarnya enggak juga. Ya, dalam hidup kita yes, tapi kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam lingkungan di mana ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Ya. Jadi lingkungan buruk pasti mempengaruhi kita kalau kita nggak bisa mempengaruhi mereka. Jangan lupa itu, karena ayat ini ada di Alkitab. Jadi orang sehat tidak bisa menulari kesehatannya kepada orang sakit. Justru orang sakit bisa menulari penyakitnya kepada orang sehat. Maka itu ada istilah one bad apple spoils the whole bunch. Satu apel yang busuk aja bisa mempengaruhi seluruh apel di dalam keranjang itu. Saya rasa ini bukan soal apel aja, buah-buah lain pun juga begitu saya rasa ya. Jadi ini merupakan satu peringatan yang kita tidak boleh abaikan begitu saja. Saya ingat kesaksian Andrew Wommack waktu saya di Colorado, dia menceritakan ini mengenai ibunya yang waktu itu sudah tinggal bersama dengan dia di satu rumah, yang juga bekerja di ministerinya dia. Jadi ibunya Andrew ini sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, mengenai kesehatan, mengenai grace dan segala macam lainnya. Nah, ibunya ini punya kakak. Kakaknya ini tentu saja tidak sejalan, sepemahaman dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Charis. Ya. Jadi kakak ibunya Andrew ini selalu berpikiran dan berbicara kata-kata yang negatif. Nah, dan Andrew bilang waktu itu ibunya ingin mengunjungi kakaknya nginep di sana. Andrew bilang, jangan Ma, kan Mama tahu dia seperti apa orangnya. Nah ini kesannya mungkin agak sedikit tanda kutip kurang ajar kali ya. Tapi ini kebenaran, ini untuk kebaikan. Andrew bilang begini, Ma, kalau Mama pergi ke sana, Mama kan tahu dia orangnya bagaimana. Selalu ngomong mengenai sakit penyakitnya, hal-hal yang negatif dan segala macam. Nanti Mama ketularan, Mama tersakit loh. Ya mungkin mamanya saya lupa persis detailnya, mungkin mamanya kesel atau bagaimana. Itu kan kakak saya, seolah-olah begitu ya. Dan dia tetap pergi. Saya lupa berapa lama dia pergi, 2 hari atau 3 hari. Setelah 2-3 hari dia pulang, benar saja dia sakit. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Walaupun Anda adalah mamanya Andrew Wommack. Nggak ada pengecualian, ini ayat. Akan bergaul, akan berlaku kepada semua orang. Jadi ini kadang-kadang orang nggak mengerti apa yang ditulis di Alkitab. It's a law, hukum yang berlaku untuk semua orang. Walaupun Anda menganggap dirimu enggak mungkin, gua nggak mungkin. Oh ya, you better believe it. Karena kalau enggak Anda akan mencederai dirimu sendiri. Nah inilah yang kita perlu pahami. Kalau kita bahwa kita itu punya kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya kita bisa mempengaruhi keadaan, tapi kita nggak bisa mempengaruhi orang. Ya, kalau kita nggak bisa mempengaruhi orang itu, kemungkinan besar sifat buruknya bisa mempengaruhi kita. Jadi kita harus hati-hati ya, bahwa kita nggak bisa semena-mena di dalam kehidupan kita dengan iman yang kita miliki. Coba kita lihat ini Markus 8 ayat 22-26. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi hal ini. Ini ada orang yang sakit, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ada syaratnya tuh. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi dia melihat bayangan-bayangan. Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yesus menyembuhkan orang ini. Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan orang, dibawa keluar kota, didoain 2 kali. Yesus Allah mendoakan orang 2 kali baru sembuh. Karena lingkungan. Kenapa lingkungannya? Lingkungan ini adalah kalau Anda baca di Lukas 10 ayat 13. Ini kota Betsaida ini kota yang penuh dengan ketidakpercayaan.
Di sini yang namanya, lihat, seandainya celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Mereka tuh begitu bebalnya, ketidakpercayaan begitu kentalnya, sampai-sampai Tuhan Yesus pun harus memperhatikannya, harus mengelak dari situ. Jadi maksud saya mengatakan ini adalah ayat yang 1 Korintus 15:33 ini, pergaulan yang buruk ini bukan main-main. Ini masalah serius. Maka itu kita harus berhati-hati menyikapinya. Karena bisa menghambat iman kita untuk bisa bekerja bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Ini kita perlu anggap ini serius. Maka itu di Charis ini kita mau memastikan bahwa kita memiliki lingkungan yang kondusif, yang membangun iman. Ya, kita selalu mendidik, mengajarkan mereka semua di sini, mengingatkan mereka mengenai pengajaran-pengajaran yang diajarkan di Charis. Karena kita mau menolong orang-orang. Ya, kita nggak bisa menolong orang-orang kalau kita mengabaikan keadaan lingkungan yang kita ada di situ. Jadi kita mesti mengerti bahwa ini semua ada pengaruhnya keadaan lingkungan kita. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus juga di Markus 5 ayat 35-42, ini ayat terakhir. Markus 5 ayat 35-42, Yesus itu mau menyembuhkan, membangkitkan anaknya Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Anda harus berhati-hati kalau mau pergi melayani, jangan ajak teman-temanmu yang punya ketidakpercayaan. Itu akan menghambat ministrimu. Ya, ayat 38, mereka tiba di rumah kepala ibadat itu dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40, mereka menertawakan dia. Menertawakan Yesus. Lalu diusirnya semua orang itu agar iman, suasana di tempat itu berubah sehingga iman bisa bekerja. Kita memiliki iman yang mengalahkan dunia, betul. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita harus pertimbangkan. Ya, faktor-faktor itu berkaitan dengan manusia di sekitar kita yang punya kehendak bebas. Jadi disinilah sering terjadi peperangan rohani. Nah, saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan kita bahwa walaupun kita memiliki segala-galanya, kita tidak bisa hidup seenak-enaknya. Ya, ada batasan-batasan yang kita harus hidupi dalam kehidupan kekristenan kita. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Jadi tolong sekali lagi jangan Bapak Ibu berpikir ini merupakan khotbah pesan yang menakut-nakutkan. Tapi ini lebih kepada pesan yang membuat kita lebih waspada. Ya, lebih berjaga-jaga ya, karena kita hidup di tengah-tengah generasi yang gelap ini. Tapi puji Tuhan kita adalah terang dunia. Kita memiliki Kristus dalam kita tidak perlu takut, tapi kita hanya perlu waspada. Amin. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan. Ini menjadi terakhir sesi mengenai iman. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saya mau tutup dalam doa. Nanti setelah ini ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, yang memiliki kebutuhan untuk didoakan, untuk maju ke depan nanti. Kami memiliki pendoa-pendoa yang telah dilatih, apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, apakah itu doa keselamatan, baptisan Roh Kudus, keuangan, kesehatan, apapun bawa ke depan, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Engkau begitu luar biasa memberikan segala sesuatu menyangkut kehidupan dan kesalehan. Tapi Engkau juga memberikan kepada kami hikmat, marifat untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, pengetahuan yang kami peroleh dari Tuhan. Dan juga di dalam
hikmat yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh berkarya dan berkuasa di dalam kehidupan ini. Aku mengucapkan berkat-Mu dan perlindungan Tuhan atas anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jamah mereka, berikan pengertian. Agar mereka dengan pengertian yang baru yang mereka peroleh di tempat ini, mereka boleh menghadapi kehidupan yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Bapak, kami ucap syukur untuk semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Irwan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sungguh kami semua sangat diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Puji Tuhan. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini maupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing, saudara bisa mengunjungi YouTube kami, AWM Charis Indonesia, dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk angkatan tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa membuka link website kami di www.charisindonesia.org. Saudara bisa mengunjungi Charis booth yang ada di pintu keluar. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811 1117 012. Dan nanti saudara bisa memilih nomor 1 untuk pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministries Indonesia, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Charis Event. Donasi Anda akan membantu kami untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa lainnya dengan pesan kasih anugerah yang tidak bersyarat. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, Tuhan berkuasa memberkati setiap kehidupan kita dengan limpah ruah. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan kita sendiri tercukupi, melainkan malah saudara bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, untuk setiap kasih anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami bisa mengambil bagian dalam ministry ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para partner donatur yang telah mengambil bagian untuk menabur benih di dalam ministry ini. Kami ucapkan berkat untuk setiap kehidupan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, mereka lakukan, kami percaya Tuhan Engkau buat semuanya berhasil. Dan kami percaya Engkau akan terus membawa mereka tetap naik dan terus naik. Apa saja yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Engkau yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.